Pemirsa media Iran Tasnim News melaporkan insiden di pelabuhan Fujairah, Uni Emirat Arab diduga untuk mengacaukan skenario perang yang ingin dirancang oleh Amerika Serikat. Namun insiden ini membawa banyak konsekuensi terutama di sektor energi global. Dan berikut adalah beberapa karakteristik Fujairah yang membuat gangguan di pelabuhan ini menjadi sangat signifikan. Kami akan hadirkan gambarannya kepada Anda pemirsa. Secara rata-rata pelabuhan yang ada di sini ini mengelola terutama Fujairah ya. Kalau kita lihat ini adalah pelabuhan Fujairah Terminal merupakan salah satu pelabuhan utama Uni Emirat Arab dalam mengekspor minyak bumi. Nah, ini kapasitasnya bisa mengelola ekspor lebih dari 1,7 juta barrel per hari minyak mentah dan produk minyak bumi dengan kapasitas penyimpanan minyak mencapai 18 juta meter kubik. Nah, Fujairah ini juga memiliki kapasitas penyimpanan komersial terbesar untuk produk hasil penyulingan di Asia Barat. Dan pada 2025 penjualan bahan bakar maritim Fujairah ini mencapai 7,4 juta meter kubik yang menempatkan pelabuhan ini berada di, kalau dilihat dari kapasitasnya, merupakan pelabuhan peringkat ketiga di dunia. Dan pipa saluran Habshan Fujairah ini kita akan melihat ya, pipanya adalah ini merupakan Habshan yang merupakan kilang minyak dan gas di tidak jauh dari Abu Dhabi. Ini pipanya menjalar sampai ke pelabuhan Fujairah. Ini menyalurkan minyak Abu Dhabi ke Pantai Oman, memiliki kapasitas sekitar 1,5 hingga 1,8 juta barrel per hari. Ini kapasitasnya ya, per harinya 1,5 sampai 1,8 juta per hari. Dan selain itu sekitar 50.000 kapal biasanya melewati pelabuhan Fujairah ini setiap tahunnya, di mana 17.000 diantaranya ini merupakan kapal tanker minyak. Dan di tengah ancaman dan tekanan agresor Amerika Serikat dan Zionis Israel, muncul insiden di Uni Emirat Arab yang diduga merupakan operasi false flag atau false flag operation sebagai justifikasi musuh untuk kembali menyerang Iran. Kita akan membahasnya bersama Din atas pertahanan di Iran periode 2009-2012, Majen TNI Purnawirawan Budi Pramono. Pak Budi, selamat malam Pak Budi. Selamat malam Mas. Apa kabar Mas? Pak Budi. Oke, nah ini kita sedikit gambaran ya Pak ya dari pelabuhan Fujairah yang kemarin UAE menyebut bahwa ini diserang oleh Iran, bahkan sampai membakar kilang minyaknya di situ ya. Kalau kita lihat, nah ini pelabuhan ini kan cukup strategis lokasinya, tidak jauh dari Selat Hormuz yang sejauh ini memang menjadi pusat dari permasalahan yang terjadi di Selat Hormuz. Nah, apakah ini yang membuat pelabuhan Fujairah menjadi target Pak dari yang diduga false flag operation itu? Ya. Terima kasih Mas. Berbicara false flag operation, ini kan part of the military campaign, part of the propaganda warfare. Kenapa demikian? Kan everybody ini masih suspicious, ya kan? There is not proven yet, belum terbukti kan? Nah, tapi kalau misalnya ada tuduhan seperti itu Iran, ini ada sisi mengiyakannya dan sisi yang tidak menguatkan. Kalau sisi mengiyakannya, ini logik kalau misalnya Iran menyerang itu, katakanlah karena dia peer competitor, ya kan. Kemudian dua-duanya ini kan juga ada konflik yang di atas ini kan. Ini kan ada Abu Musa, Great Khan dan Lesser Khan ini kan, sama Abu Musa ini kan diklaim sama UAE punya dia, dan ini sebetulnya kan di bawah kontrol sovereignty-nya Iran ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang saya sampaikan peer competitor, ini kan sebetulnya pipa ini kalau diambil dari sini ini kan menunjukkan bahwa bagaimana UAE ini tidak mau kesaing sama Hormuz ya kan. Kalau misalnya Hormuz ini eksis, kalau eksis, kalau misalnya nggak eksis, bagaimana ini alternatifnya? Alternatifnya makanya dia bangun pipa darat. Ini sebenarnya tidak dilakukan oleh UAE saja, dilakukan oleh Saudi Arabia di Yonbe juga, ya pipa besar untuk minyak juga. Nah, apa artinya? Inilah data-data yang mengatakan bahwa memang possible kalau seandainya Iran menyerang. Tapi kan not proven yet. Ya, ibaratnya kalau kita bicara hukum, mana bukti-buktinya bahwa memang itu serangan dari Iran. Jadi sekali lagi ini secara politically, ya kan. Kemudian saya katakan tadi mana yang mendukung. Nah, ini memang sangat mendukung karena timingnya. Timingnya kan pas. Kalau seandainya ini dikatakan oleh serangan Iran, apa sih sebetulnya the moral behind? Apa sih sebetulnya ada pesan di balik UAE mengatakan itu? Ya, ini
Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa memang Iran ini memang selalu menimbulkan gejolak di negara-negara Teluk ini. Dan kita tahu bahwa yang namanya UAE ini external threat-nya, for sure, external threat-nya, ancaman dari luarnya, ya rudal-rudalnya Iran. Nah, namun demikian, bukan hanya Iran in this case ya. To my perception, bagaimana dengan Israel? Israel ini juga ada pesan yang tersampaikan kalau seandainya Israel ini bisa jadi ini adalah dilakukan oleh Israel, katakanlah playing victim. Kenapa? Biar orang mengira bahwa ini memang asli perbuatan Iran, bahwa benar memang Iran ini harus dihabiskan dari muka bumi ini, kata Israel, karena dia adalah troublemaker di Middle East ini. Nah, itu adalah pesan-pesan kalau seandainya benar, katakanlah yang buat masalah itu, yang meledakkan ini Iran. Jadi sekali lagi Mas, ini semuanya not proven yet, tapi ini adalah politisasi ya, yang satu orang agar ini dicurigainya Iran, saat ada beberapa lain agar yang dicurigainya Israel. Padahal Israel sama UAE kan juga sedang mesra-mesranya bagaimana dengan Iron Dome dan Iron Beam yang dari dia. Sekali lagi ini juga untuk menunjukkan ke Amerika, lagi-lagi pesannya kepada Amerika bahwa memang Hormuz harus secepatnya sea control-nya Amerika harus dibuktikan. Meskipun dalam hal ini Iran tidak perlu sea control, dia cukup sea denial aja sudah cukup. Oke, menarik tadi menelisik hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Zionis Israel dan juga Amerika Serikat, karena disebutkan itu mengklaim adalah ini pure masalah kedaulatan dari UAE. Kita akan bahas lebih jauh Pak Budi, karena di studio juga sudah bergabung analis Timur Tengah Dina Sulaiman. Kita akan bergabung dengan Mbak Dina langsung untuk membahas lebih lanjut. Mari Pak. Dan seperti sudah kami nyatakan, sudah bergabung dalam studio Metro TV dalam Prime Time News kali ini analis Timur Tengah Dina Sulaiman. Mbak Dina, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Mas Iqbal, terima kasih. Memantau terus ya Mbak Dina. Nah, yang terakhir ini kita lihat terkait dengan serangan yang disebut oleh UAE, diklaim dilakukan oleh Iran, meskipun sejauh ini belum ada bukti baik itu secara visual ataupun dokumentasi yang ditunjukkan bahwa itu memang dilakukan oleh Iran ya. Nah, kalau kita melihat tiba-tiba mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett kalau tidak salah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan ancaman terhadap negara UAE sebagai our ally, sebagai sekutu kami, itu adalah ancaman yang besar. Nah, Anda melihat apakah ada hubungan di antara pernyataan yang dibuat oleh Zionis Israel tiba-tiba dengan klaim UAE bahwa mereka diserang Iran? Ya, yang pertama saya pikir kerjasama atau kedekatan antara Israel dan UAE ini udah betul-betul terbuka ya. Artinya bukan hal yang dirahasiakan, sudah kelihatan sekali memang Uni Emirat Arab ini bersahabat baik dengan Israel dan sering menjalankan kepentingannya Israel. Nah, kemudian dalam kasus ini saya pikir buat Iran sama sekali tidak ada keuntungan seandainya Iran itu menyerang pipa minyak di Fujairah itu. Kenapa? Karena kalau saya lihat Arakci justru sedang berusaha untuk untuk mengedepankan diplomasi. Dia datang ke Beijing, lalu saat masih di Beijing dia itu menelpon Faisal bin Farhan, menlunya Saudi. Nah, ini kan menarik ya, kenapa kok dia harus menelpon saat ada di Beijing? Dan kita tahu sebelumnya kan Iran dan Saudi itu pernah ada putus hubungan diplomatik, tapi yang mendamaikan China. Nah, kemudian dalam pembicaraan telepon itu yang dibicarakan adalah mereka sepakat untuk menyelesaikan situasi dengan diplomasi dan menghindari ketegangan. Nah, kenapa kalau menurut saya ini situasinya, timingnya bertepatan dengan haji ya. Sekarang kan sedang umat Muslim sedang menyelenggarakan ibadah haji, sehingga memang perlu sekali ada keamanan di Timur Tengah, karena pesawat-pesawat sipil itu datang dari berbagai penjuru dunia ke Arab Saudi, sehingga kalau ada perang lagi itu bahaya sekali. Jadi saya pikir di titik ini ada argumen bahwa ya Iran tidak melakukan serangan apapun ya supaya tidak ada eskalasi, sehingga yang lebih banyak terjadi adalah perang kata-kata ya antara Iran sendiri lawan Amerika. Meskipun juga ada juga ya rudalnya Iran menyerang kapalnya Amerika yang berusaha nekat masuk, tapi kan itu antara dua negara ini saja, tapi terisolasi situasinya. Sehingga kalau saya ya lebih percaya bahwa ini adalah tindakannya Israel, meskipun betul tadi ya buktinya belum ada, tapi kan melihat siapa yang lebih diuntungkan dari situasi ini, saya pikir buat Iran tidak diuntungkan ya, karena memang situasinya sedang ibadah haji ini. Ya, dan itu sudah ditegaskan juga oleh Iran bahwa tidak pernah ada rencana apapun
untuk menyerang Uni Emirat Arab. Dan apalagi mengingat statement itu sebenarnya sudah dikeluarkan oleh pihak pejabat dari UAE secara official, begitu artinya seharusnya itu sudah disertai bukti, tapi ternyata tidak ada. Pak Budi, ini kan artinya bukan ketegangan baru ya, tapi kalau kalimat yang disebut oleh media luar itu intensifies, karena sebelumnya sudah tentu terjadi ketegangan antara UAE dengan Iran. Nah, kalau memang diduga ini merupakan false flag operation dan pihak-pihak tadi, misalnya Zionis Israel atau siapapun itu yang sebenarnya menyerang untuk menjustify serangan ke Iran selanjutnya, apa yang bisa menguatkan dugaan itu, Pak Budi? Iya, untuk menguatkan dugaan itu bahwa benar-benar memang ini adalah Iran yang berbuat, the doer-nya adalah Iran. Terlepas tadi disampaikan bahwa Arab saja sekarang sudah bisa membuka haji, orang Iran sudah bisa berangkat haji, itu kan kontradiktif datanya kan. Kembali lagi yang Mas tanyakan bahwa apa yang menguatkan itu, ya kita lihat Mas bahwa UAE ini kan keluar dari OPEC. Ya, apa artinya dia mau juga pengen independence bicara in term of energy global. Nah ini independennya dia karena dia memang nomor 3 minyak sedunia ini yang diproduksi. Nah tadi saya sampaikan makanya ini peer competitor. Jadi bagi Iran atau bahkan bagi UAE sendiri ini kan compete each other. Jadi memang dia bersaing in term of energy security. Nah tapi kalau in term dengan tadi yang saya sampaikan dari awal bagaimana Abu Musa kemudian Greater-Tan dan Lesser-Tan dan Greater-Tan tadi ini logik namanya juga false flag. False flag kan mencari data sebanyak-banyaknya agar tidak false kan begitu kan, agar kebenaran itu benar adanya. Tapi lagi-lagi Mas semuanya ini kan dipatahkan dengan kalau kita bicara hukum ya Rechtsstaat semuanya mana barang buktinya, buktinya juga belum ada, apalagi ditambahkan bahwa Iran tidak mungkin berkeinginan untuk menyerang seperti itu. Kalau toh memang kemarin menyerang di negara-negara Teluk kan, especially for the home base kan pangkalan-pangkalannya US yang ada di negara masing-masing, tidak hujairah dalam hal ini. Nah, menurut saya Mas, itu tadi Mas, keseimbangan itu apabila kita juga suspiciousnya bukan hanya Iran, makanya biar seimbang suspicious juga kepada Israel, bagaimana Israel mengabarkan atau mempolitisasi bahwa seakan-akan as if bahwa ini adalah perbuatan Iran. Kenapa? Untuk menunjukkan kepada Amerika bahwa inilah lagi-lagi Iran yang berbuat. Tapi kalau secara kapasitas militer Pak Budi, saya dengarkan ada informasi bahwa UAE ini mengimpor semacam sistem Iron Dome untuk menangkis sebagai pertahanan udaranya. Nah, apakah itu artinya sebenarnya secara teknologi bisa jika memang ada rudal dari Iran bisa ditangkis sebenarnya kalau dengan teknologi yang mereka miliki? Ya, makanya tadi saya sampaikan awal bahwa external threat-nya di depan mata bagi UAE ini external threat-nya ya Iran, karena dia memang masih berpikir bagaimana kemampuan rudal Iran, bagaimana kemampuan drone Iran ini yang tentunya UAE ya tidak jauh dari sasaran dan kecepatan dan jarak dari rudal-rudal itu. Jadi make sense kalau seandainya UAE ini merasa terancam ya national interest-nya oleh seorang Iran, sehingga dia keluar dari ini juga ya, kebetulan ini kan simptom Mas, ini kan tanda-tanda dia keluar dari OPEC. Apa artinya? Berarti dia tidak lagi gabung dengan negara-negara Arab yang pengekspor minyak. Kemudian ditambah lagi dia juga yang Mas sampaikan tadi, bagaimana Israel melindungi dia. Kenapa? Karena alasannya ya kalau misalnya ada external threat dari Iran, makanya ada Iron Dome, ada Iron Beam. Nah, ini kemesraan-kemesraan ini sebetulnya kan salah satu fakta dan simptom bahwa untuk menunjukkan ke Amerika, dan bagi Amerika ini adalah sesuatu yang luar biasa, menunjukkan bahwa memang yang namanya negara-negara Teluk ini ya faktanya masih memerlukan Amerika untuk melindungi sebagai payung besar keamanan yang ada sebagai payung besar yang dianggap bisa melindungi lah. Nah, Mbak Dina, ini kan katanya Epic Fury sudah berakhir, tapi Project Freedom berlangsung. Tapi nyatanya Project Freedom kurang dari 48 jam sudah dihentikan. Nah, apa yang bisa dimaknai dari dihentikannya Project Freedom yang diklaim katanya ingin melindungi kapal-kapal yang mengangkut minyak di Selat Hormuz? Iya, ketika Trump tiba-tiba saja menghentikan, saya pikir pasti ada hal-hal atau perubahan-perubahan besar di balik itu. Kalau yang saya baca itu terlihat bahwa ketika Amerika Serikat tiba-tiba saja mengumumkan akan ada semacam operasi militer untuk istilahnya menyelamatkan kapal-kapal yang mau lewat
lewat Selat Hormuz itu kan sangat berpotensi menimbulkan eskalasi baru, ada serangan baru karena Iran sudah bilang kalau dia diserang dia akan membalas. Nah ini membuat negara-negara Teluk ya khawatir dan ini sudah diakui oleh media Amerika Serikat sendiri hari ini bahwa ternyata Arab Saudi betul-betul mengancam Trump nggak boleh melakukan apapun, bahkan sudah melarang menggunakan pangkalan udara pangkalan militernya Amerika Serikat yang di Saudi nggak boleh dipakai lagi oleh Amerika. Kenapa? Karena kalau saya sih jawabannya dari sisi ini, kita lagi sibuk ibadah haji nih, udah jangan bikin kacau dulu lah itu ya. Nah, ketika ada tekanan dari pihak Saudi, Amerika Serikat nggak boleh pakai pangkalan militer. Kemudian juga ada berita dari masih belum masuk ke media mainstream, tapi ada berita dari Dropside News mewawancarain orang Kuwait. Kuwait juga bilang kita juga nggak mau dipakai pangkalan militer, sehingga dengan cara apa kemudian Amerika Serikat meneruskan operasinya seandainya masih berkeras untuk melakukan Project Freedom ini. Sehingga itu saya pikir tekanan-tekanan ini yang membuat akhirnya Trump tiba-tiba saja ya setelah berkoar-koar mau melakukan operasi militer di sana akhirnya membatalkannya. Nah, berbicara tentang koar-koar ini kan ancaman dan threat itu terus dilancarkan ya, dan ternyata terbukti sebenarnya Iran sebelumnya menyatakan syarat kalau untuk melakukan negosiasi ya tidak mau di bawah tekanan, di bawah ancaman, tapi nyatanya ancaman itu terus-menerus dilancarkan oleh Trump. Yang terkini Iran mengintercept ya atau menembak jatuh bahkan drone dan pesawat mata-mata kecil milik musuh di Pulau Hormuz dan Qasem. Apakah ini masih rangkaian dari ancaman Amerika Serikat terhadap wilayah Iran, Mbak Dina? Ya, ketika Trump mengatakan operasi Freedom Project-nya itu dihentikan, kan bukan berarti dia menghentikan perang gitu kan. Dia masih terus berusaha, tujuan akhirnya adalah membuat Iran tunduk. Kan itu yang sebenarnya target utamanya Amerika. Sehingga sangat mungkin memang masih terus berusaha memata-matai, masih terus berusaha melihat situasi dengan cara mengirimkan drone-drone ini, meskipun juga belum dipastikan juga ya apakah ini drone-nya Amerika atau tidak, tapi ya kemungkinan besar ya miliknya Amerika, karena yang berkepentingan untuk memantau situasi saat ini tentu saja Amerika Serikat, karena memang ini bukan penghentian perang, tapi untuk proyek ini dihentikan dulu ya, karena ada tekanan dari sekutu-sekutunya. Oke, Pak Budi, menurut Anda drone siapa ini Pak yang berhasil ditembak jatuh di Selat Hormuz? Karena ada dokumentasi juga yang dirilis oleh Iran. Ya, ini kalau menurut saya lagi-lagi Mas ini playing victim, suspicious to everybody, ya kan? Kenapa? Karena untuk membuktikan bahwa memang masalah Hormuz ini belum selesai. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Amerika? Kita tidak tahu, Israel juga atau siapa yang melakukan itu. Intinya dia ada pesan yang tersimpul di sana bahwa memang walaupun ada operasi Project Freedom, ini hanya ganti fase saja. Nah, kenapa? Karena blockade leverage tetap dilaksanakan. Nah, ini project problem ini kinetic rule of engagement, kinetic engagement berubah menjadi coercive bargaining. Jadi dirubah menjadi tawar-menawar yang sangat keras oleh Amerika. Jadi sekali lagi Mas, tadi yang disampaikan oleh Mbak Dina bahwa memang katakanlah sekarang Trump nih, kenapa sih kan nggak biasa Trump ini sampai sebegitunya semudah membalikkan telapak tangan langsung berhenti saja. Tidak mungkin. Pasti ada sebabnya ini, dan sebabnya itu pasti besar. Yang pertama tekanan dalam negeri yang tentunya memang dia di bulan November ini. Tekanan itu kan luar biasa. Economically orang-orang rakyat di Amerika pengen ini dihentikan. Musuh kita adalah bukan Iran di depan mata. Nah, ini adalah perang sesama perangnya presiden, bukan perangnya Amerika. Kemudian dia melihat bahwa blockade ini kan meaningless. Tidak berarti. Dulu Pak Budi, blockade itu meaningless. Apa artinya meaningless? Nanti kita akan bahas lebih lanjut karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami, akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Prime Time News, Pak Budi. Jadi selain tekanan dalam negeri yang dihadapi Trump sehingga menyebut pernyataan yang inkonsisten ya, bisa berubah-ubah begitu. Kemudian Anda juga menyebut soal blokade Amerika Serikat yang ternyata apapun itu keputusannya, blokade ini tetap tidak dicabut. Padahal itu inti permasalahannya. Anda melihat apa itu blokade? Ya, karena kita kembali lagi ke paket besarnya Amerika. Amerika kan dari awal blockade leverage,
maksimal pressure-nya, kemudian bagaimana si kontrolnya dia terhadap Hormuz ini selesai. Namun demikian paket besar itu sangat-sangat tidak melupakan bagaimana proyek nuklirnya Iran, dan itu bagi Amerika termasuk paket besar. Yang nuklirnya Iran harus zero tolerance, nggak ada lagi Iran dalam hal ini highly enrichment of uranium dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, ya sekali lagi Mas, ini hanya ganti fase, ganti cara. Lihat aja dari terminologinya. Terminologi freedom itu kan terkesan suci banget, membebaskan, ya kan? Apa coba terminologi separatis yang tidak invite to everybody, seakan-akan dia terdolimi dengan kata-kata freedom. Nah, ini secara luas lah ya. Ini digunakan lagi freedom untuk apa? Coalition signaling. Jadi kenapa? Dengan begini kan dia mencoba negara-negara ini untuk ditarik. Ayo join, hey Korea Selatan, ayo join. Ini kan masalah Hormuz, ini kan masalah internasional, energi global yang naik turun gara-gara Iran. Kita kan butuh semua dunia ini. Ayo coalition signaling. Jadi ini adalah terminologi yang dipakai sama dia. Kalau misalnya dicabutnya secepat itu, tentunya bukan alasan biasa, meskipun di dalam negeri seperti apa sih konsistennya seorang Trump dengan authorization for using military force yang AUMF itu, kemudian bagaimana sih dengan war power resolution, apakah diindahkan sama dia meskipun habis itu berkilah bahwa kan sudah jeda, waktu itu sudah berhenti, berarti kan sudah selesai. Berbagai kilah lah. Nah ini kan juga sesuatu yang untuk jualan politik ke dalam, bahwa ini loh operasi Project Freedom yang invite everybody interest loh, gitu kan. Nah, diharapkan interest, tapi apa adanya? Mana NATO yang membantu? Mana negara-negara yang langsung join dengan freedom? Nggak ada. Nah, ini tekanan-tekanan ini Mas yang membuat dia, kemudian ditambah lagi yang di depan dia ini sedang persiapkan asymmetric layered defense. Nah, bagaimana sih pertahanannya khusus untuk di Hormuz bagi orang seperti Iran? Wah, di sana udah dipasang bagaimana itu ranjau laut. Konon kabarnya tahun 88 saya baru lulus taruna aja, dia sudah pasang 150 ranjau laut, sedangkan ranjau laut selalu saya sampaikan 90% itu kalau dihilangkan tinggal 10 saja itu sudah mampu memporak-porandakan tempat ranjau laut itu ada. Kemudian tidak hanya itu, tentunya know your enemy, know yourself, you win without suffering. Sudah diketahui bagaimana teorinya di art of war-nya Cina kan oleh Amerika. Dia baca benar ini kemampuan layered defense, asymmetric layered defense-nya Iran ini. Bagaimana dengan serangan-serangan wombutnya dia? Bagaimana dengan serangan-serangan air cici laut dengan kecepatan tinggi? Bagaimana dengan rudal pesisirnya dia? Ini kan semua terakumulasi sehingga apa? Sehingga kalau sempat terjadi saja letusan, bisa saja ini meludah ke langit bagi Amerika. Dia tidak mampu si kontrol, ujung-ujungnya dia bikin masalah dan semakinlah tertutup full ini yang namanya Hormuz. Jadi dia tidak menyelesaikan masalah. Kemarin ya Pak, seperti seolah-olah mengirim kapal untuk, di sejumlah analis bilang itu tuh untuk mengetes sejauh mana pertahanan dari Iran. Makanya dihalau dengan 2 rudal, akhirnya harus putar balik. Mbak Dina, kita akan putarkan ya soal drone, dan juga kita kalau kita tarik benang merahnya antara upaya Iran ini mempertahankan keamanan nasional dan kedaulatan negara mereka dengan dukungan dari masyarakat, dengan rakyatnya. Ada drone yang ditembak tersebut itu bahkan diarak oleh rakyat ke titik-titik utama di Tehran. Anda melihat ini bentuk apa dukungan dari masyarakat, artinya masih kuat dan akan berdampak apa? Iya, salah satu kekuatan terbesar Iran sebenarnya ya selain dia punya persenjataan yang banyak ya dan bisa diproduksi secara mandiri, itu kekuatannya justru terletak pada dukungan rakyat ya. Tanpa dukungan rakyat tentu pemerintah tidak bisa melakukan peperangan ini dengan seksama ya, dengan maksimal. Nah, dukungan rakyat ini terlihat dari sisi bahwa mereka turun ke jalan loh, sudah 60 hari lebih tiap malam mereka tetap turun ke jalan, ke lapangan-lapangan, karena memang itu udah bagian culture-nya orang Iran ya. Orang Iran itu tipenya gitu memang outspoken. Jadi kalau ada setuju atau nggak setuju dia ngomong gitu kan. Dan turun ke jalan itu sudah sangat biasa, gampang sekali untuk
oke, kita bareng-bareng ke jalan untuk peringatan-peringatan kah, misalnya ada peringatan keagamaan atau untuk menyatakan misalnya tiap Jumat itu demonstrasi anti Amerika, misalnya anti Israel, itu udah terbiasa sehingga memang sudah bagian dari culture. Tapi kemudian saat ini mereka juga menyadari bahwa memang dukungan itu harus ditunjukkan. Itu yang menyebabkan mereka turun ke jalan, dan itu pun direspon oleh pemerintah dengan cara misalnya menunjukkan rudal. Sebelumnya itu kalau sekarang drone yang baru tembak, sebelumnya itu rudal yang betul-betul masih utuh itu ya dibawa. Itu bentuk kebanggaan mereka? Iya, itu menunjukkan bahwa ini kita buat sendiri, ini produksi dalam negeri gitu ya, dibuat oleh anak bangsa, dan memberikan keyakinan juga kepada rakyat Iran bahwa ternyata pemerintah memang punya kesanggupan untuk terus melawan Amerika Serikat dan Israel, karena buat rakyat Iran pemimpin mereka dibunuh, kemudian anak-anak SD di Minab dibunuh, kemudian ribuan orang sipil juga dibunuh. Itu buat rakyat Iran itu nggak bisa dibiarkan begitu saja gitu ya. Harus ada pembalasan yang setimpal untuk Amerika Serikat. Itulah sebabnya saya pikir kebijakan luar negeri Iran sampai sekarang masih terus bertahan ya. Kalau negosiasi boleh tapi nggak ada tekanan, negosiasi boleh tapi poin-poinnya kami yang menetapkan gitu, dan antara lain yang ditetapkan itu oleh Iran adalah penghentian perang secara total, dan kemudian juga penghentian perang juga di kawasan. Ya, jadi Iran tidak sedang menyelamatkan diri sendiri saja, tapi juga meminta agar Israel pun tidak lagi menyerang Lebanon dan Palestina, meskipun memang Palestina tidak secara eksplisit disebut ya, tapi kan menyebut semua kawasan nggak boleh lagi diserang oleh Amerika Serikat dan Israel. Saya pikir ini menunjukkan memang Iran ini berbeda ya situasinya, sehingga Trump memang salah langkah sejak awal karena tidak mendeteksi situasi di Iran dengan seksama. Meskipun kan sebenarnya kalau dari CIA, dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat sendiri, informasinya mereka udah tahu bahwa sejak awal sudah memperingatkan. Iya, nggak boleh, nggak bisa menyerang Iran, itu berbeda, nggak bisa diserang dengan secara militer. Cuma Trumpnya nggak mau dengar kan. Dan sekarang bingung sendiri ya, mengeluarkan pernyataan yang bisa menyelamatkan image-nya. Pak Budi, artinya kalau tadi Mbak Dina sebut yang di Saudi sudah tidak boleh digunakan ya Mbak Dina ya, pangkalan militer Amerika Serikat. Nah kalau di Abu Dhabi sendiri, di Uni Emirat Arab itu kan ada pangkalan udara Al Dhafra ya, ada US 380th Air Expeditionary Wing di situ, ada 10 skuadron pesawat tempur, ada drone, juga ada MQ-9 Reapers. Nah apakah ini juga yang sebenarnya dikhawatirkan bisa mengganggu, mengancam keamanan dari Iran selama ini, keberadaan pangkalan itu? Mas, saya boleh menambahkan sedikit nggak? Karena ini penting. I've been witness my bare own eyes. Jadi kalau yang tadi disampaikan oleh Mbak Dina, di 2010 ketika saya di sana, ya memang seperti itu, jatuh di depan Azadi Square saat itu. Semua diarah. Yang jatuh apa Pak? Ya, yang jatuh drone-nya Amerika. Drone-nya Amerika. Itu udah dibuat tontonan massa. Kenapa? Ya sekali lagi hal-hal yang kayak gini kan meningkatkan nasionalismenya dia. Kenapa? Dia kan punya hashtag. Hashtagnya tadi kan one God, one leader, one nation, one path. Apa artinya? Satu Tuhan, satu bangsa, satu pimpinan, satu komandan, satu pimpinan, dan satu garis perjuangan. Nah, jadi tidak heran kalau misalnya tadi Mbak Dina mengatakan bahwa ya memang itulah velayat faqih dengan berbagai doktrinnya. Ya, saya menambahkan itu aja. Nah, tapi sesuai dengan yang Mas tanyakan, tetaplah Mas itu akan menjadi ancaman bagi Iran. Bagaimanapun juga itu kita ngelihat lokasinya di mana? Di Abu Dhabi. Bukankah Abu Dhabi juga salah satu dari targetnya, di mana Iran melihat bahwa di sanalah home base-nya Amerika. Jadi kalau menurut saya ya itu logik lah kalau misalnya itu dikatakan juga ancaman bagi Iran seperti yang Mas tanyakan. Jadi targetnya target militer ya, tentu saja bukan sipil. Sebaliknya waktu itu malah yang diserang sekolah yang menewaskan ratusan anak-anak di Minab, itu bisa dilihat ada perbedaan di situ. Nah kemudian juga Iran sempat menyebut ya bahwa akan ada counter plan yang berada di luar kalkulasi musuh. Nah, apakah penjegatan rudal-rudal ini adalah sebenarnya salah satu dari counter plan itu, Pak Budi? Ya, counter plan-nya Iran kan seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana asymmetric layered defense-nya Iran. Dia letakkan di sana, saya mungkin mengulangi lagi, bagaimana ranjau di sana, kemudian bagaimana main sweeping, sabotase di bawah laut. Nah, itu tentunya Iran sudah persiapkan sebelumnya. Kemudian rudal pesisir, dan yang paling menakutkan ini apabila terjadi saturation war. Saturation war ini berarti secara kuantitas
NPT, Iran ini akan melebihi dengan ARZ, kapal-kapal kecil dengan kecepatan tinggi, swarmboat yang dia lakukan, operasi swarmboat ini. Nah ini kan nanti kalau terjadi saturation, bagaimanapun juga ya Amerika pasti mundur. Bagaimanapun juga ini adalah bagaimana dia mempertahankan Hormuz sebagai leverage-nya Iran dalam hal ini. Nah, inilah juga mungkin yang salah satu membuat si Amerika Project Freedom langsung dihentikan. Apabila terjadi letusan di sana, selalu saya sampaikan, udah tidak bisa dihindari, inevitable. Ini nggak bisa akan dihindari bahwa akan terjadi dipolitisasi menjadi perang besar seperti halnya Spanyol sama Amerika di Havana, kemudian di Teluk Tonkin seperti halnya Vietnam dengan Amerika yang dipolitisasi akibat dari letusan itu, dan ini kan mungkin saja terjadi. Oke, Mbak Dina, kita berbicara soal posisi negara-negara Teluk sekarang. Kemarin ada proposal yang diajukan ke PBB bersama dengan Amerika Serikat. Nah, untuk posisi UAE sendiri aja dipertanyakan begitu ya, kenapa tidak mengutamakan negara tetangga dan sesama persaudaraan gitu, malah bersekutu dengan Zionis Israel dan Amerika Serikat. Anda melihat posisi negara-negara Teluk saat ini seperti apa dengan dinamika yang terbaru? Ya, yang pertama negara Teluk ini kan bukan negara demokrasi ya, itu negara monarki, sehingga keputusan-keputusan itu diambil oleh level elit. Tidak ada yang namanya penentangan dari publik atau protes publik itu yang kemudian bisa menjadi penyeimbang dari keputusan-keputusan elit. Nah, sekarang elit di negara-negara Teluk ini memang kalau kita mundur ke pasca Perang Dunia I dulu, itu kan proses berdirinya negara-negara Arab ini, batas-batas wilayahnya itu kan diatur oleh Inggris dan Perancis ya. Lalu kemudian siapa yang berkuasa di sana? Itu ada campur tangan Inggris dan Perancis juga. Jadi sejak awal memang sistem di sana itu inferior ya terhadap Barat. Dan itu terus turun-temurun sampai sekarang. Kebijakan luar negeri di negara-negara Teluk ini memang cenderung tunduk atau bersahabat ya dengan negara-negara Barat, terutama sekarang Amerika Serikat. Dan mereka menganggap bahwa keamanan mereka itu bergantung pada Amerika Serikat. Lalu yang dijadikan mitos selama ini, musuhnya siapa? Itu Iran. Nah, jadi Amerika Serikat membujuk mereka untuk membeli senjata-senjata Amerika Serikat dengan ditakut-takuti, kalau enggak nanti kamu diserang oleh Iran gitu. Padahal sebenarnya kan Iran bukan negara yang ofensif ya, dia hanya mempertahankan diri, kalau diserang akan dibalas. Nah, situasi ini saya pikir yang kemudian berusaha dipelihara oleh Amerika Serikat, tapi kemudian setelah perang ini, sejak 28 Februari, ini negara-negara ini mulai berpikir, loh katanya pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat dibuat di tanah kami untuk melindungi keamanan kami, tapi justru sekarang terbukti pangkalan militer itu dipakai oleh Amerika untuk melindungi Israel. Dan negara-negara Teluk ini akhirnya sekarang betul-betul kesulitan secara ekonomi ya. Investasi, turisme itu udah kocar-kacir sekarang dengan adanya perang ini. Kayak wake up call ya Mbak Dina ya? Iya, dan saya pikir itu yang membuat mulai ada keberanian, misalnya tadi Saudi menekan Amerika Serikat hentikan ini Project Freedom ini. Kemudian juga saya pikir kalau tadi pertanyaannya di PBB, ya perubahan besar tentu saya pikir mustahil juga terjadi, tapi saya pikir sedikit-sedikit akan bergeser ya, karena nature-nya negara pada dasarnya itu realis ya, realis itu mementingkan dirinya sendiri. Makanya juga tadi Bapak udah bilang bahwa ini negara-negara lain nggak ada yang mau bantu Amerika. Ya iya, karena semua negara pasti akan mikir kepentingan nasionalnya sendiri. Daripada perang dan menimbulkan korban, lebih baik berbaik-baik saja sama Iran supaya bisa kapalnya lewat Selat Hormuz, karena memang Iran tidak menutup full Selat Hormuz, hanya melarang kapal-kapal yang berafiliasi dengan Amerika Serikat dan Israel untuk lewat. Tapi kalau negaranya bersahabat, terus mau bicara baik-baik, ya boleh lewat kan. Artinya negara-negara pada akhirnya memang mudah-mudahan ya akan semakin berani untuk memikirkan kepentingan nasional masing-masing, tidak lagi tunduk kepada Amerika Serikat. Dan kepentingan nasional itu kadang atau bahkan sering berbeda ya antara pemerintah dengan rakyatnya begitu. Yang diomongkan oleh pemerintah apa, tapi sebenarnya masyarakat tidak menginginkan perang itu terjadi. Baik, kita nantikan Mbak Dina, Pak Budi, karena kalau kita simak berita terkini ini Iran sedang merespon
dengan pengajuan proposal dari Amerika. Tapi kita akan lihat seperti apa, karena seperti kita tahu Iran mencoba terus menempuh upaya diplomasi, tapi kok ya terus ada upaya serangan-serangan yang bisa mengganggu kelanjutan dari upaya diplomasi tersebut. Sekali lagi terima kasih Pak Budi, Mbak Dina sudah bergabung di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.